Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, di sini tuh gua tuh mau ngebahas yang lagi viral ya. Apa itu? Yaitu hacker. Nah, sekarang banyak sekali orang-orang dan di YouTube juga banyak sekali ya perbincangan dari hacker ya, yaitu hacker dari Bjorka ya. Nah, di sini gua akan membahas tentang asal-usul hacker Bjorka dan alasan menjadikan Indonesia sebagai sasaran pertasan ya. Hacker Bjorka. Hacker Bjorka ini pernah mengaku bahwa dirinya adalah berdomisili di Warsawa, Polandia dan memiliki teman asal Indonesia ya. Ia melakukan peretasan untuk temannya ini. Berikut ini asal-usul Bjorka yang merupakan seorang hacker. Hacker Bjorka masih menjadi perbincangan publik lantaran sepak terjangnya yang retas dan membocorkan data sejumlah pejabat. Meski akun media sosial dia kerap ditangguhkan, namun Bjorka sering muncul dengan akun baru. Beberapa akun milik Bjorka yang telah ditangguhkan diantaranya @bjorsanism. Kemudian dia muncul menjadi @bjorkanisian. Bjorka pun menjadi sorotan tajam publik atas sepak terjangnya ini dan hingga kini sosok Bjorka belum terungkap. Selain menyebarkan data pribadi, Bjorka juga kerap memberi sindiran terhadap sejumlah pejabat. Di antaranya seperti Puan Maharani, Erick Thohir, Luhut Panjaitan, Denny Siregar, hingga Mahfud MD. Bjorka juga pernah mengaku bahwa dirinya berdomisili di Warsawa, Polandia, memiliki teman asal Indonesia. Nah, dia tuh di sini memiliki ya teman yang warga Indonesia gitu. Nah, kita lanjut lagi. Hal itu pernah ia tulis dalam sebuah unggahan Twitternya ya, yang @bjorkanism yang kini telah ditangguhkan. Namun temannya itu tidak berstatus sebagai WNI ya, karena kebijakan tahun 1965. Meski sebenarnya ingin kembali ke Indonesia. Dan si Bjorka ini pernah menyatakan, saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya, ujar Bjorka dalam bahasa Inggris, dikutip pada Minggu tanggal 11 bulan 9 2022 ya. Menurutnya, temannya itu adalah sosok yang sangat jenius dan berkeinginan untuk memperbaiki Indonesia melalui teknologi seperti layaknya Habibie. Wah, kalau sepertinya itu yang dia sampaikan, sebenarnya ini baik banget ya. Jadi ingin mensejahterakan itu, mensejahterakan Indonesia. Jadi tujuannya itu baik ya menurut gua, karena dia tuh ingin mengembangkan Indonesia ke depannya ya. Ini dia Bjorka dalam Twitternya, mengaku dirinya berdomisili di Warsawa, Polandia dan memiliki teman asal Indonesia, guys. Namun sayangnya hingga akhir hidupnya teman Bjorka itu urung kembali ke Indonesia dan meninggal dunia pada tahun lalu. Tahun lalu dia baru saja meninggal. Orang tua ini merawat saya sejak lahir. Dia ingin kembali melakukan sesuatu dengan teknologi meskipun dia melihat betapa sedihnya menjadi seorang Habibie. Dia tidak punya waktu melakukannya. Sampai akhirnya dia meninggal dunia dengan tenang, ujarnya. Bjorka gagal membantu temannya itu untuk kembali ke Indonesia dan sebagai gantinya ia melakukan peretasan ini. Oh, jadi dia mempunyai teman ya di sini yang baik gitu. Dan dia melakukan ini tuh untuk temannya juga ya, si hacker Bjorka ini. Oke, kita lanjut lagi. Menurutnya, peretasan yang ia lakukan adalah salah satu cara agar Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Kata dia seperti itu. Jadi tujuan dia tuh baik ya, karena di sini tuh ingin menjadikan Indonesia yang baik gitu. Berarti kalau memang dia bertujuan seperti itu, berarti emang tujuan itu baik juga ya. Ya udah, kita lanjut lagi terus ya. Bjorka mengaku ingin menunjukkan bahwa keamanan cyber yang dimiliki Indonesia sangat lemah dan mudah dibobol. Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan dan pelindungan data yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah, tulis Bjorka. Wah, jadi data-data kita itu benar-benar lemah banget ya, jadi gampang dibobol ya oleh si Bjorka ini. Menurut dia tuh sangat gampang banget masuk ke dalam data-data yang ada sekarang.
Oke, kita lanjut ya. Arti nama Bjorka, meski berasal dari Polandia, namun Bjorka sebenarnya termasuk nama yang familiar ya. Digunakan di Swedia dan Islandia. Kata Bjorka berasal dari kata bir di Selandia yang artinya pohon birch. Nama Bjorka yang merupakan nama penyanyi Islandia mononim dengan gaun angsanya yang ikonik. Selain itu, nama Bjorka juga merupakan nama keluarga yang banyak ditemukan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Skotlandia pada tahun 1880 dan 1920. Keluarga Bjorka paling banyak ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1920. Keluarga Bjorka paling banyak ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1920. Sementara populasi terbanyak keluarga Bjorka berada di Minnesota dengan berjumlah 38 keluarga pada tahun 1880. Bjorka kembali muncul dengan akun baru pada Selasa 13 bulan 9 2020, yakni nama Twitter @bjorkanisia. Langsung dia muncul lagi ya dengan nama yang beda yaitu Bjorkanisia ya. Dan nama Telegramnya itu adalah Bjorka. Bjorka membocorkan data pribadi yang diduga milik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD ya. Nah, inilah pesannya. Oke, kita lihat. Jadi si Bjorka ini ngasih pesan ya ke Menteri Menko Polhukam itu Mahfud MD bahwa pesannya itu seperti ini ya. Kalian bisa baca sendiri karena saya nggak terlalu bisa berbahasa Inggris ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya Mahfud MD memang membenarkan adanya kebocoran data ya. Nah, Menko Polhukam atau Mahfud MD ini yaitu memang sadar bahwa memang ada kebocoran. Namun Mahfud MD menyebut jika data yang penting dan tidak tergolong rahasia. Menurut dia tuh data yang bocor itu tidak terlalu penting dan data yang enggak rahasia ya. Dan Mahfud MD pun berujar ya dan berkata soal bocornya data negara dia akan pastikan itu memang terjadi. Saya dapat laporannya dari BSSN dan analisis Deputi 7. Saya terjadi di sini, di sini, di sini. Tapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang cukup rahasia yang bisa diambil di mana-mana, cuma kebetulan sama ya. Barangkali dokumen biasa yang terbuka, tapi itu memang terjadi, misalnya di Dukcapil ada di beberapa tempat ya, kata Mahfud Senin 12 bulan 9 2022 dalam tayangan YouTube Kompas TV ya. Bahkan Mahfud MD juga menyebut data yang bocor bukanlah hal yang membahayakan. Nah, diujar Mahfud MD pun katanya data-data itu bukan yang penting ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Dan dia juga mengatakan bahwa belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul yang ada di koran kan. Cuma itu-itu aja. Gak ada rahasia yang beredar itu. Oleh sebab itu masih ada dalami lagi. Masih akan dirapatkan lagi, kata Mahfud MD ya. Nah, di sini gue nggak bisa menyimpulkan secara banyak banget ya tentang si hacker Bjorka ini. Namun yang bisa gue simpulkan, kalau memang si Bjorka ini tujuannya untuk baik kepada Indonesia, ya pasti rakyat Indonesia juga mendukung dia ya. Kalau memang tujuannya baik gitu. Nah, itu dia asal usul hacker Bjorka dan tujuan pertasannya di Indonesia ya. Nah, di sini saja perjumpaan gue Ramadan Baduriki di YouTube Go Bye Bye. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun gak disengaja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan lagi video-video gue yang berikutnya. Next, tetap di channel Go Bye Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.